Nah minimal saya dengan Pak Sugeng seminggu sekali, kalaupun tiap hari Pak Sugeng mungkin hilir mudik bisa 10 kali lewat jalan yang di samping, yang di depan sana. Tetapi kan ketemunya kalau di masjid tiap malam Selasa saja ya Pak Sugeng. Dengan bapak-bapak juga sama tuh, bapak antos sepuh, alhamdulillah minimal hadir di sini kita mengucapkan salam. Kemudian juga absus salam wasilatul arham, ya, dan sambungkan tali silaturahmi. Kapan bisa bersilaturahmi? Mohon maaf, abdi sareng seakang dipalih tangan teu acan terang bumi. Nah, Pak Sugeng juga, Pak Agus yang di sana juga belum tahu rumahnya, tapi kita bisa bersilaturahmi dengan niatan yang sama di tempat tolabul ilmi, tempat mencari ilmu. Kalau padilah silaturahmi, insya Allah semuanya sudah pada hafal. Daya mah ahli maulid, ahli rajaban, pasti silaturahmi itu sering dibahas, ya. Tapi di awal saja tadi, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursinya, absus salam wasilatul arham, ya. Dan tentunya mohon maaf tadi mengingatkan, jangan kebiasaan yang kita tulis, yang kita ucapkan di media sosial itu tidak lengkap. Karena apa? Kebutuhan kita sehari-hari, ya, di alam dunia yang fana ini, kemudian kebutuhan kita di alam akhirat nanti ada di dalam kata-kata pembuka, yaitu lafaz salam. Cobi ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tinggal upami salam ke orang di Lenyempang sadidinten, makanya tadi harus tulus ikhlas mengucapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari kasalamatan warahmatullahi sareng rahmatna Allah, ya, wabarakatuhu sareng barokahna Allah. Ayat tilu doa upami abdi telepat. Pertama doa keselamatan, kemudian yang kedua doa memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga doanya ingin kita berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, rahmat, dan berkah. Kayaknya sudah cukup ya. Terus cekap kaperyogian orang sadidinten salamat, kaditu kadieu salamat, diditu di dieu kenging rahmat, tiditu ti dieu kenging barokah. Lengkap sudah kebutuhan kita. Moy punten, sehingga mohon maaf, ya, lafaz salam yang menurut kita sangat sederhana dan sudah biasa diucapkan sehari-hari, justru diabadikan di dalam salah satu rukun sholat. Leres benar rukun sholat aya kan salam. Rukun sholat anu aya sabara hiji, salah sawiosna nyaeta salam. Lamun teu salam sholat we janten batal, teu sah. Berarti nu mawi punten urang dina kahidupan sadidinten kedah memeres heula ketika ngucapkeun salam, sing tulus, sing ikhlas, ulah diheureuikeun, sokong barudak mah geuning sok naon dilelewakeun, ya, diheureuikeun, ya. Pas tadi Lampung, wah eta naon hartosna gitu, ya. Mawi tinggal kita ayeuna keun kamari mah da arina mina hukum mah ketika kita belum tahu, urang teu acan terang, hukum mah enggak ada tuntutan hukum. Ajas hukum mah baik hukum perdata, pidana, hukum syariat agama, ketika kita belum tahu, ajas hukumnya itu adalah ajas praduga tak bersalah. Jadi ketika orang teu acan terang teu janten dosa,
sami dina hukum perdata, pidana, hukum syariat. Ketika orang teu acan terang hukumna halal, haram, makruh, ya, teu aya tuntutan hukum, ya. Dan insya Allah itu tidak menjadi dosa bagi kita. Lain halnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita sudah tahu tetapi kita tidak melaksanakannya, baru ada tuntutan hukum. Jeung dikersakeun punten deui ku Rahman Rahimna Allah Subhanahu wa taala, ya, urang bade midamel dosa wae teu acan dipidamel dosana, naudzubillah min dzalik, teu acan disalat dosa. Benten halna ketika perbuatan salah itu sudah kita lakukan, baru dicatat sebagai dosa. Nah, lain halnya ketika berbuat kebaikan, kita niat saja berbuat kebaikan, niat mencari ilmu, ya. Orang teh niat di bumina masing-masing, berangkat dari rumah masing-masing, niat kita untuk mencari ilmu, ya. Dikersakeun punten, ya, aya wagelan henteu janten angkatna tidak jadi berangkat, setidaknya kita sudah mendapatkan satu kebaikan dari pahala niat yang kita lakukan. Nah, eta Rahman sinareng Rahimna Allah Subhanahu wa taala. Wah, lamun kitu mah cenah niatnya hungkul cing mineng ulah atuh, ya. Hantem we niat ari jum henteu gitu kan. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, eta pembuka lajeng hanca muhtaral hadis karosan abdi nuju ngahanca muhtaral hadis tasarasna upami dina naon kabita upadilah dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina kitab Ihya nu asalna dua sesi kapangkar, nya ku pangarsa teh di kantos diekeun man hafadha arba'ina hadisan syahidallahu yaumal qiyamah. Pami telepat anu mutalaah dina Ihya Ulumuddin, man hafidha sing sajami anu ngapalkeun, siapapun orangnya yang hafal 40 hadis, ya, syahidallahu yaumal qiyamah, maka hadis yang dihafal tersebut, ya, akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Tuh pasugang tong hese-hese teuing hadisna nu parono koe ulah wakan nu paranyang naon absus salam wasilatul arham, kan pendek, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, dua tuh terang. Naon deui pasung apa? At-tahuru satrum minal, punten Pak Sugeng, kalau anadopatum minal iman itu bukan hadis. Itu kata-kata bijak para ulama. Hadisnya itu at-tahuru satrum minal iman. Upami lapad anadopatu itu bukan hadis, ya. At-tahuru satrum minal iman. 3, terus apalagi Pak Sugeng? Hah? Oh, enggak hafal, ya. Nah, 3 hadis. Terus tadi, nah, kita sebetulnya punten, mohon maaf, saya yakin yang hadir semua di sini dan saya berhusnudon, berbaik sangka, sebetulnya hafal 40 hadis, ya. Apalagi hadis ini yang pendek-pendek saja, ya. Hadis yang pendek-pendek itu banyak, ya. Utlubul ilma walau bisin, hafal. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, hafal, ya. Waratilil qur'ana tartila, pendek bisa.
birru abaukum anta birru abnaukum, pendek ya. Itu banyak hadis ya. Nah makanya tadi UIDI termotivasi itu orang tong mencari yang sulit, yang mudah saja dulu, cari hadis yang pendek-pendek, hafalkeun 40 ngerah jadi saksi jaga di poe kiamat. Da punten ya, saya yakin seusia yang hadir di sini rata-rata, mohon maaf ya Pak Agus, Bapak atau Bapak itu ari yuswatos 40 kalhur mah rada hese ya, rada hese. Bahkan sok naon jantan sebuah kelakar ya, hese apal babari poho, geus mah apalna hese ya, pohona babari atau merenang plus gitu ya. Nah namawi cobi nu parendek nu populer, nah namawi punten abdi ngagugurkeun kewajiban di dieu nyata tadi termotivasi ngapalkeun 40 hadis, tapi salarosna mah ieu upami dina muhtarol hadis hancana diseratna hadis anu diawali tina huruf H teh tos 550 hadis ya. Nah hadisnya apa? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-humma min faihi jahannama fa burduha bil ma'i. Teh salah nama pondok hadisna teh. Al-humma min faihi jahannama fa abruduha bil ma'i. Al-hamma ari hamma di dieu nyaeta makna labdiahna kaambek, kan orang osok ngameknya kasaha wae pasti amek. Nah di dieu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dina hadisna al-humma ari kaamek min paihi jahannama eta teh tina jerona neraka jahanam. Orang sok punten da abdi sami jami gaduh nafsu sok aya rasa amak, rasa kesal ya. Dan itu naturalis, normal kita selaku manusia punya nafsu, yang nafsu tersebut senantiasa dikendalikan, dirongrong oleh yang namanya musuh kita, yaitu setan ya. Dan yang kita harus tahu ya, bahwa kemarahan yang ada di diri kita, marah yang timbul di dalam benak kita, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min faihi jahannam, dari kedalaman neraka jahanam. Na'udzubillah. Nah, makanya ketika kita sedang marah ya, bagaimana untuk mengendalikannya? Pak, ruduha bil ma'i, segera hentikan kemarahan yang meluap tersebut, yang semakin membesar tersebut, bil ma'i, dengan air. Lamun keur amek teh ya, panginten kedah buru-buru wudu direm ya. Bahkan punten upami kapungkur santri bakat ting ku banal-banalna ku kiai itu sok dialungkeun ka balong lep poe asupkeun ka balong da kapungkur mah kiai pasti garadu balong ya. Keur maeukeun deui sok da pasti kaalaman anu pernah masantren mah balong di lauk balong kiai teh dipaokan teh ku santrina deui ya. Nah sepokos gitu matak konten. Jadi ada metodologi yang sangat sederhana
insya Allah mendapatkan ridha Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika kita marah bergegaslah kita menyiram anggota badan kita dengan air. Ya, punten anu sederhana we henteukeun ngamek. Misalkan kita habis pulang dari tempat kerja, tiba sampai di rumah kita masing-masing, merasa gerah, ya panas kan. Dari panas suhu badan kita enggal kajaman dibakan tiis tenang punten keur hareudang geura minum kopi panas kalah kabeuki hareng hengat ya coba ibak heula tos ibak nembe ngaleueut kopi jadi enak menikmatinya teh karena apa kondisi tubuh kitanya sedang stabil. Nah orang yang marah itu ya dan marah itu bagian dari neraka jahanam. Nah, agar tidak meluap-luap, tidak terbengkalai, ya, ulah duwi ka lepas kontrol kemarahan tersebut, enggal-enggal, ya, secepatnya dibasuh dengan air, terlebih dengan air wudu. Nah, alhamma min faihi jahannama fa'buruduha bil ma'i. Ponok hadisna saurna pamingetang lapadna 1 2 3 4 5 ya 5 hadis 5 kata yang disusun dalam hadis ini. Kemarahan harus kita kendalikan karena apa? Kemarahan itu sumbernya dari api neraka, hawa neraka mah panas ngapunten ya. Kan kalau dalam filosofi api itu, mohon maaf, api itu kalau api kecil menjadi sahabat bagi kita. Buktosna naon? Nya punten-punten anu sok ngaroko teu aya api kecil namanya nu ngarokoder neangan naon semawar. Kan api kecil ya. Ibu-ibu bade masak pasti menggunakannya api kecil. Badai bakar-bakaran apinya api kecil, sahabat bagi kita. Tapi ketika api itu melalap, meluap, ya, nyalanya semakin membesar, nah itu harus cepat dihentikan dengan air. Nah, seperti itu. Eta hadis anu didawuhkeun ku junjunan Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad an Ibni Abbas. Hadis diriwayatkeun ku Imam Ahmad katampi ti sahabat Ibnu Abbas. Ya. Rasul dah hiji heula bade diikeun hadisna penak sareng hadis anu panjang ya. Jadi aya nu ponokna nih pasugeng untuk dihafal ya. Al haya'u mohon maaf. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u khairun kulluhu. Kan hanya 3 kata. Al haya'u khairun kulluhu. Al haya'u khairun kulluhu. Al haya'u ari era malu ya, khairun lebih bagus kulluhu dari segalanya. Nah, kita ini normal salah rasulullah ieu naon sifat-sifat urang dina sadidinten ya. Tadi marah, sifat urang dina sadidinten oge pasti aya rasa marah. Al haya'u oge sifat sadidinten era malu ya. Khairun lebih bagus kulluhu dari segalanya ya. Ternyata mohon maaf malu itu bagus ya. Karena pun dina hadis nu sanese aya al haya'u minal iman. Itu hadisnya pendek juga. Al haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman kita. Ketika
hilang rasa malu kita, ya berarti iman kita sedang kemana, ya. Tapi Pak Sugeng mohon maaf, jangan pakai bahasa Betawi, besar kemaluan. Haya itu kan malu era, ya. Karena konotasinya beda kalau besar kemaluan, ya. Ya. Al-haya'u khairun kulluhu, itu hanya 3 kata. Malu, ya. Makanya harus hiasi diri kita di dalam bergaul, di dalam hidup keseharian kita dengan apa? Dengan rasa malu. Malu untuk berbuat maksiat, malu untuk berbuat dosa, malu, ya, untuk menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Dan insya Allah ketika rasa malu ada di dalam diri kita, iman kita itu hadir juga di dalam diri kita, ya. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemarahan, dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipelihara juga yang paling utama adalah dari azab siksa api neraka. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja, ya. Hadis, 2 hadis tuh Pak Sugeng. Al-humma min faihi jahannama fa'abruduha bil ma'i, ya. Siram, ya, matikan kemarahan itu disiram dengan air. Al-haya'u khairun kulluhu, rasa malu yang ada di dalam diri kita harus terus dijaga, dipupuk. Karena apa? Rasa malu tersebut merupakan sumber atau lebih baik dari segalanya. Mudah-mudahan kita semua tentunya keimanan kita, ya, kemudian juga kemarahan kita dapat kita pelihara, dapat kita kendalikan di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Tentunya hanya dengan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan yang dibacakan barusan, disampaikan barusan, diiringi dengan bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya qadiyal hajat, ya Allah ya mujibad da'wat, istajib du'ana waqti hajati wa hawaijana bi'idhnillah wa biqudratillah wa bi'inayatillah, fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, bisyafaati wa bihaqqi minal Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin amin astajib ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Teriring doa jazakumullahu khairan hasanah jazaa. Al-afu minkum billahi bisabihi haq wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana